Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqram Safi, NPM 2478 Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk modul menjelaskan paket tracer, yaitu Jarcom 3 paket tracer. Nah, sebenarnya di sini dia berkelompok ya teman-teman, tapi di sini saya hanya sendiri karena ada masalah yang lainnya. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke modul satunya teman-teman. Nah, ini dia bahasa apa? Bahasa Inggris. Nah, oke. Kita ke modul satu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di situ kita kita masuk ke single area. Ini single area. Di sini judulnya single area OSPF Convergence. Nah, tujuan di sini dia menjelaskan cara kerja OSPF area tunggal single area pada jaringan point to point maupun broadcast. Oke, di sini langsung aja lah ya ke 1.1-nya. Oke, di sini 1.1 OSPF features and characteristics. Nah, atau biasa disebut fitur dan karakteristik OSPF. Oke, di sini ada 1.1 yang masuknya ke sini ke iteration di situ ini. Nah, 1.2 di sini ada perbandingan di sini dynamic router dan static router. Oke, di sini Oke, di sini ada beberapa perbandingan ya. Di sini ada fitur kompleksitas konfigurasi, itu dynamic router itu tidak tergantung pada ukuran jaringan. Sedangkan static router meningkatkan seiring bertambahnya ukuran jaringan. Oke, di sini perubahan topologi. Dia di sini perubahan topologi beradaptasi secara otomatis terhadap perubahan teknologi, memerlukan intervensi dari administrator. Oke, di sini ada skalabilitas juga, cocok untuk topologi jaringan sederhana sehingga kompleks. Nah, kalau untuk yang status routingnya cocok hanya untuk topologi sederhana. Nah, keamanannya untuk yang dynamic router itu keamanannya harus konfigurasi manual, tapi kalau yang status router itu keamanannya sudah melekat secara inherent. Nah, terus untuk penggunaan sumber dayanya, kalau kita menggunakan dari dynamic router itu dia sumber dayanya menggunakan CPU, memori, dan bandwidth link. Nah, sedangkan yang static router dia menggunakan dia tidak menggunakan atau tidak membutuhkan sumber daya tambahan. Nah, yang terakhir itu ada prediktas jalur prediktas jalurnya. Nah, di sini kalau dynamic router itu dia router bergantung pada topologi dan protokol routing yang digunakan. Sedangkan kita menggunakan static router dia itu secara eksplisit oleh administrator. Oke, di sini kita masuk ke yang single area ya teman-teman. Single area di sini dia untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. OSPF mengandung hierarchical routing dengan area. Yang pertama di sini ada single area OSPF. Nah, semua router berada dalam satu area yang sama. Nah, satu yang sama best praktik menggunakan area 0. Nah, sedangkan di sini multi area OSPF diimplementasikan menggunakan banyak area secara hierarkis.
semua area wajib terhubung ke backbone area 0. Nah, router perhubungan antara area tersebut, area border dengan area border routers ARB. Oke. Nah ini tadi penjelasannya. Nah, keuntungan. Nah, untuk keuntungan multi OSPF ini dia tabel routing lebih kecil, ukuran tabelnya berkurang karena entry rute dapat dirangkum small digit antara area. Yang kedua, mengurangi overhead link stage. Nah, link stage dia sering mengupdate minimalkan kebutuhan pemrosesan dalam memori. Yang ketiga itu ada frekuensi perhitungan SPF berkurang, dapat berubah topologi dialokasikan hanya di dalam area tersebut. Penyebaran LSA berhenti di batas area ARB. OSPF 3. Oke, kita masuk ke OSPF 3. Nah, OSPF 3 ini adalah padanan OSPF V2 yang digunakan untuk membagikan refleksi IP6. Nah, di sini menggunakan IP6 sebagai network layer transport untuk berkomunikasi dengan peer OSPF 3 dan mengklaimkan rute IP6. Nah, di sini juga tetap menggunakan algoritma SPF untuk menghitung jalur terbaik. Terus yang terakhir itu ada berjalan pada proses yang terpisah dari OSPF 2 atau IP4. Nah, OSPF 3 ini memiliki fitur address families untuk mendukung IP4 dan IP6 sekaligus. Oke. Oh, ini enggak usah. Oke, kita ke 1.2. Nah, oke, kita masuk ke OSPF paket. Oke, di sini ada beberapa ini ya. Ada tipe paket OSPF atau biasa tipe OSPF paket. Nah, di sini ada halo. Halo ini dia tipenya tipe 1, nama paketnya itu halo, yang deskripsinya itu di sini menemukan tantangan naik board dan membangun agency. Oke, di sini ada tipe kedua yaitu database description atau DBD. Deskripsinya itu memeriksa sinkronisasi database antara router. Nah, yang ketiga ini tipe ketiga link state request atau LSR. LSR ini meminta rekam link state spesifik dari router lainnya. Terus tipe yang keempat, di sini ada link state update atau biasa disebut LSU. LSU ini mengirim rekaman link state yang diminta secara spesifik. Dan yang terakhir atau tipe yang kelima, ini link state acknowledgement atau biasa disebut LSACK. LSACK ini mengkonfirmasi penerima paket tipe lainnya. Oke, di sini ada link stage update. Oke, link stage update ini paket LSU digunakan untuk meneruskan update routing OSPF. Satu paket LSU dapat berisi 11 tipe LSA, link stage advertisement atau OSPF 2 yang berbeda. Nah, hierarki yang benar itu paket LSU adalah amplop atau wadahnya, sedangkan LSA adalah sisi pesan di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa tipe LSA ya. Router yang satu itu
Oh ini ada tipe bukan ya. Nah ini ada tipenya. Tipe pertama itu ada router LSA, yang kedua ada network LSA. Tipe network LSA ini digunakan untuk sinkronisasi database. Nah yang tipe 3 dan 4 Sumare LSAS. Nah tipe yang kelima ini Autonomous System External LSAS. Nah tipe keenam di sini ada Multicast OSPF LSAS yang tipe ketujuh. Sini definite for not shoes to be areas. Nah yang tipe ke-8 atau yang terakhir external attribute LSA for border gateway protocol atau biasa disebut itu BGPS. Tuh. Nah di sini dia ada paket halo atau tipe 1. Nah, fungsi utamanya paket halo ini menemukan tetangga OSPF dengan menggunakan hubungan tetangga atau Higbord adjacency. Nah, mengiklankan parameter yang harus disetujui bersama oleh kedua router agar bisa bertetanggaan gitu. Nah, yang ketiga di sini ada memilih SIGIN router atau bisa disebut DR dan backup business router atau DBR pada jaringan multi campus seperti internet link point to point, tidak membutuhkan DR dan BDR. Oke. Sini ada isi headernya penting dalam paket. Nah, di sini ada version tipe 1, paket tracer, paket length. Terus yang kedua di sini ada router ID. Router ID itu dia masuknya ke identitas router pembuat, area ID. Terus di sini ada cek auto type juga di sini. Nah, pokoknya sampai terakhir itu list of neighbor atau hash. Nah, kita masuk ke 1.3. 1.3. Nah, 1.3 ini judulnya dia OSPF operation atau biasa disebut operasi OSPF. Nah, di sini kita masuk ke sini aja. OSPF operation stage. Nah, di sini dia proses pembuatan adjacencies melewati 7 status atau stage berikut. Nah, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini dia. Yang pertama itu ada down stage. Down stage ini belum ada paket hello yang diterima. Router mulai mengirim paket hello lalu berpindah ke status init. Nah, yang kedua ini ada init stage. Nah, init stage ini paket hello diterima dari router tetangga. Paket terus yang kedua ini ada paket memuat router ID, memilih router pengiriman. Yang ketiga di sini berpindah ke status 2Y. Nah, di sini yang ketiga itu 2Y stage. 2Y stage ini komunikasi antara kedua router sudah berlangsung dua arah atau bidirection. Pada link multicaches ini dilakukan pemilihan DR dan DBR. Kebalik, BDR. Nah, yang terakhir ini pindah ke status extract. Nah, extract state. Nah, di sini pada jaringan point to point ini kedua router menemukan siapa yang akan memulai pertukaran DBD dan menetapkan nomor urutnya gitu. Paket atau gimana ya? Atau paket DBD dari awal. Nah, dia udah di sini masuk ke exchange stage. Nah, exchange stage ini dia router saling mempertukarkan paket DBD. Jika di sini jika memerlukan informasi router tambahan berpindah ke status loading, dia
tidak langsung ke status full. Nah, terus langsung di sini dia kirim ke loading stage. Loading stage ini dia paket LSR-nya dan LSU ini digunakan untuk mendapatkan informasi router tambahan. Nah, di sini yang kedua itu router diproses menggunakan algoritma SPF, dan yang terakhir ini ada berpindah ke status full. Nah, baru yang di terakhir ini full stage. Full stage ini link stage database atau LSDB pada router telah disinkronisasikan secara penuh. Nah, sekarang kita masuk ke establish neighbor advantages, atau biasa artinya itu membentuk hubungan tetangga. Nah, di sini ada di sini ada penjelasannya. Sebelum masuk itu, router ini mengirimkan paket hello berisi router ID melalui semua interface yang diaktifkan OSPF. Nah, yang kedua, paket hello dikirim ke alamat multicast khususnya IP4 OSPF. Nah, router ID angka 32 bit berformat seperti alamat IPv4 yang digunakan untuk mengidentifikasi router secara unik di dalam domain OSPF. Nah, jika router ini menerima halo dengan router ID yang belum ada di daftar tetangganya, router tersebut akan mencoba membentuk adjacencies gitu. Nah, di sini ada proses detailnya ya. Yang pertama di sini ada down to in. Nah, down to in ini R1 diaktifkan, OSPF-nya mulai mengirim paket hello. Nah, yang kedua di sini in stage router 2 menerima halo dari router 1 yang belum dikenal, mencatat router ID R1 ke daftar neighbor dan membalas dengan paket hello. Nah, yang ketiga di sini ada two-way state. Two-way state ini R1 menerima balasan halo dari R2, melihat router ID memilihnya dan di daftar tetangganya R2 itu, lalu memasukkan router 2 ke daftar tetangganya. Nah, yang ketiga ini HDR dan BDR. Nah, di sini kalau dia terhubung mulai ke internet, pemilihan DR atau BDR dilakukan dengan router dengan router ID atau prioritas tinggi menjadi DR. Tertinggi kedua menjadi BDR. Jika terhubung secara point to point, langsung lanjut ke tahap ekstrak. Nah, itu penjelasannya. Nah, oke, lanjut sekarang di sini synchronizing OSPF database atau sinkronisasi database OSPF. Nah, di sini ada 3 proses langkah setelah status to white. Nah, di sini ada dia menentukan router pertama. Router dengan router ID tertinggi mengirimkan DBD ternyata terlebih dahulu. Yang kedua itu di sini ada pertukaran DBD. Nah, router mempertukarkan DBD sebanyak yang dibutuhkan. Penerima wajib membalas setiap DBD dengan paket LSACK. Nah, yang ketiga di sini ada send unless LSR. Nah, di sini dia membandingkan isi DBR dengan LSDB lokalnya. Jika DBD lawan memiliki informasi link yang lebih baru, router meminta detail menggunakan LSR masuk ke status loading. Setelah semua permintaan terpenuhi melalui LSU, router mencapai status full. Nah, ini dia status full. Nah, di sini kita masuk ke net for ADR. Nah, jaringan multicases menghadiri 2 tantangan utama bagi OSPF. Nah,
Di sini banyak ya sesuai ininya. Nah, di sini masuk ke LSA. Oke, udah start. Udah beres, tinggal push ya, udah beres juga nih. Mungkin untuk menjelaskan modul 1 ini sampai sini aja videonya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.